Bersama gue dan Bung Harpa di What With West, kita mau bahas Serie A dulu. Di tim yang sedang main bagus tapi hasilnya kurang bagus. Bukan begitu? Begitu bukan? Kita bahas Roma bersama Bung Harpa. Gue kalau bahas Roma sama Justin pasti jelek aja ya ceritanya, karena dia nggak suka sama Mourinho. Kita rekaman ini pertandingan lawan Juventus. Ya. Overall, Harpa, apa beda Roma sekarang dengan Roma kemarin? Kemarin ini kapan? Maksudnya Musim tahun lalu? sebelum ada Mourinho dong. Satu yang paling menonjol perbedaannya menurut gua adalah spirit. Ya, semangatnya. Terus jujur gua tahun lalu hanya beberapa kali ngikutin. Musim ini gua ngikutin dari mulai pramusim, dari pertandingan pertama, kedua, hampir tiap pertandingan. Sampai 8 pertandingan. Sampai 8 pertandingan, kadang-kadang. Kita ngomongin ini pekan ke-8 ya. Pekan ke-8. Okay. Ya, ini spirit sangat luar biasa. Memang benar, kritikan banyak yang diarahkan, jadwalnya masih gampang-gampang. Dan gua akuin itu. Dan itu terbukti ketika melawan Lazio kalah. Nah, kemudian melawan Juve kalah. Tapi kalahnya lawan Juve semalam atau hari Senin dini hari itu menurut gua akan defense. Ya, Bang Wes ya, dan juga nih mainnya bagus. Mainnya bagus. Nah, biasanya gue adalah orang yang ikut mengecam kalau tim yang gue dukung itu bermain buruk atau kalah dan bermain buruk. Tapi kalau menurut gue semalam Roma bermain sangat luar biasa, bagus, peluangnya banyak. Gue nggak tahu ya, mungkin inilah ada dalam satu radius yang kadang-kadang kita nggak bisa breakdown. Akhirnya kita bilang hanya kalah kurang beruntung. Gue berani defense itu untuk pertandingan semalam lawan Juve. Penalti gagal. Nah, ini penalti juga menarik kalau kita lihat prosesnya. Karena memang sebenarnya kan dia harusnya bisa biarin aja itu jadi gol sebenarnya. Karena ketika si Tammy Abraham di tackle itu belum pelanggaran. Ya. Nah, kemudian ada rebound dari Mkhitaryan yang di tackle sama si terbanglah Mkhitaryan. Nah, dan akhirnya di finishing sama Tammy Abraham. Tapi nggak disahkan jadi gol gitu. Harusnya kan itu udah satu rangkaian. Advantage lah ya bagi advantage ya, betul, ini kan harusnya advantage. Keren gitu. ya bahasa gua advantage. Ya gua kan menerangkan yang lebih gampang lah bahasanya gitu. Tapi keuntungan buat Roma harusnya. Iya, tapi itu tadi. Nah, proses penalti ini pun juga sebenarnya nggak ada masalah menurut gua ya. Karena memang Veretout ini memang penalti taker. Musim ini Roma dapat 2 kali penalti, 1 kali dieksekusi sama Veretout dengan baik. Jadi memang dia eksekutornya. Nah, Tammy sebenarnya diminta, siapa tahu dikasih. Ya, tapi kan nggak semuanya boleh diminta kan. Ada ukurannya di latihan tuh kan. Betul. Ada statistiknya ya. Ya, dan udah ada ininya kan, siapa yang ngambil penalti, siapa yang ngambil free kick gitu. Jadi makanya dia nggak, dan gue lihat ya, ketika dia gagal Veretout, si Tammy nggak ada gestur yang seperti mengenyek atau apa, tapi dia tetap memberikan support ke Veretout. Jadi ini yang gue lihat, kalah tapi gue lihat ada harmonisasi yang luar biasa. Tammy berani, anak baru, anak bawang. Nggak juga sih. Berani lu. Nggak juga berulah lu. Udah untung lu main di Roma. Coba lu masih di Chelsea kagak main-main dia. Iya kan? Iya, bisa udah jadi. Untung dong. Iya. Dia datang. Sebenarnya untung dua-duanya. Iya. Karena sekarang lu dapat pemain. Kalau gua melihat Tammy Abraham lebih beruntung karena dia dapat kekayaan bermain, menguji kualitas dia sebagai striker dibandingkan dia bermain di Chelsea dan duduk di bangku cadangan. Terus ini dia menghadapi lawan-lawan yang pertahanannya luar biasa. Wah, bagus. Gila, kemarin Bonucci sama Chiellini kan yang dihadapin. Itu lawannya timnas Italia itu dan belakangnya. Iya, dan proses penalti itu kan diawali pergerakan Tammy kan, ngelewatin aksi individu dia. Gue setuju soal itu. Dan dia 8 pertandingan nggak main kan? Seingat gue starter terus, ingat gue. Nah. Dan akhirnya timnas kan manggil dia kan. Itu yang beruntung Tammy. Nah, kembali ke Roma. Jadi yang menurut lu pembedanya adalah semangat, spirit. Ya. Nah, pemain yang membuat sampai pekan ke-8 ini, pemain Roma yang membuat lu tersenyum sekarang siapa? Salah satunya Tammy Abraham, salah satunya. Kemudian Veretout, ini juga sama. Nah, Rui Patricio juga, Patricio sama Pellegrini. Jadi agak lebih kolektif. Itu kunci lah, Pellegrini kayaknya kunci banget ya. Benar. Jadi memang dan ini juga perbedaannya. Roma ini kalau kita lihat kan belanjanya nggak mahal.
paling mungkin sekitar 50-60. Ya tapi lu lihat yang dibeli itu luar biasa memberikan impact dampak. Matius kiper bagus. Kiper bagus, harganya mungkin kalau nggak salah belasan juta euro lah kalau nggak salah. Matias Vina kemarin ada satu peluang juga dari dia. Tammy Abraham bikin penalti. Terus siapa lagi? Nah, 3 itu dulu deh yang gue langsung inget yang luar biasa. Jadi menurut gue dengan segala keterbatasan yang ada, menurut gue Roma di bawah Mourinho bisa melakukan sesuatu. Nah, tapi tentu tantangannya nanti di akhir musim bisa nggak dia masuk. Gue rasa target mereka nggak muluk-muluk lah, 4 besar minimum Europa League. Dengan penampilan sekarang, target 4 besar masuk akal? Realistis bahasanya ya, realistis. Oh, ya. Beda bahasa. Iya. Gimana ya kalau masuk akal itu berarti udah di atas 50% kan? Kalau realistis ya 50-50 tapi masih mungkin lah gitu. Masuk akal sama masuk jurang kan beda? Beda. Tapi kalau ini realistis, karena melihat permainannya, semoga kedalaman skuadnya juga oke kan? Iya, kedalaman skuadnya agak lumayan bagus ya kalau gua coba bedah satu-satu ya. Mungkin di kiper ya agak jomplang sih gua akuin. Tapi di kiri ada Calafiori. Kiper jarang cedera lah kiper ya. Jarang cedera. Moga nggak cedera lah Patricio. Kemudian Ibanez, Verto, Pellegrini, banyak lah pemain-pemain yang menurut gua tuh. Mkhitaryan juga luar biasa. Mkhitaryan juga hidup lagi ya. Hidup luar biasa mainnya ya kan. Lihat mainnya tuh. Dan dia bertahan 90 menit dia benar-benar. Jadi Mkhitaryan tuh gagal di Inggris tapi bisa bersinar banyak kayak Lukaku gagal di MU, bersinar di Inter. Mkhitaryan, Ashley Young juga. Ashley Young gagal di di MU nggak gagal sih sebenarnya. Tapi turun, lagi turun. Gue nggak mau nyebutnya. Kayaknya gagal sama Ole kok bersinar tempat lain ya. Nah, jadi itu sih kalau gue bilang. Terus ada beberapa. Nah, second linernya ini mungkin yang agak challenging. Ya Eldor, El Shaarawy, yang namanya El Shaarawy bagus main kemarin, meskipun ya, tapi sebagai pencadangan. Kurang top of the cake-nya kurang, gitu loh. Lu berharap El Shaarawy yang seperti dulu? Iya, harus agak mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Jadi Tammy Abraham nggak ada partner untuk menjadi pengalih perhatiannya, ini yang menurut gua jadi tantangannya. Tapi kalau gua nanya, permainan Tammy berubah sejak Mourinho masuk, sepakat nggak? Kok lebih ngontot ya? Nggak. Gue kok ngelihatnya gini ya, gue banyak ngelihat dia justru waktu di Aston Villa. Jadi waktu di Aston Villa tahun mungkin 2018-19 ya, karena di sana gol hanya ke dia semua kan, bola kan. Jadi memang dia benar-benar dimanja. Nah, ketika di Chelsea dia menjadi buih di lautan. Di antara pemain bintang dia jadi nggak kelihatan. Di Roma dia gimana ya gue bilang ya? Iya, kadang kerja keras juga, kadang juga nunggu bola. Kalau menurut gue sih agak 50-50 ya. Gitu. Tapi berdampak betul berdampak Mourinho itu berdampak pada permainan. Ya, karena kemarin contohnya itu. Kualitas permainannya meningkat. Iya. Ya karena itu tadi mungkin ketemu dengan pelatih yang tepat dengan gaya bermain yang pas. Jadi kalau dibilang lebih ngotot apa enggak, gue ngeliat sih agak mirip-mirip, enggak terlalu beda jauh gitu. Nggak bisa di judgementnya satu karakter satu pertandingan. Malah kalau gue lihat malah banyak nunggu sebenarnya. Bahkan nunggu sih. Dia kayak bersekolah dong. Yang ku tunggu. Jadi dia lebih banyak nunggu timing. Nah begitu itu kan salah satunya gitu. Ketika dia bikin penalti itu kan dia kan nunggu timing kan. Begitu dapat dia langsung. Tapi kalau gue bilang lebih matang, lu setuju? Setuju kalau itu. Jauh lebih matang. Kembali ke tadi, ekspektasi lu 4 besar di akhir musim. Iya. Oke. Tadi kan gue nanya siapa pemain yang membuat lu tersenyum, lu nyebutnya 4. Ya. Gue nanya 1, jangan jawab 4. Aduh, 1 ya. Berarti tadi gue melanggar 3 ya. Offside lu. Gue Verto aja deh. Sisi kiri. Verto sama jangan Patricio sebenarnya, tapi Verto lah. Biar enak ininya ngecap ngambil fotonya. Kalau banyak susah. Verto aja Verto. Itu ya. Ibanez tuh agak lambat sih ya. Ibanez tuh lambat sih. Verto aja. Oke, jadi kalau kita dari awal perubahan itu lu lihat dari sisi apanya? Mental, semangat. Itu kan yang diperlu dalam sepak bola kan. Dan dari dulu gua ngikutin Roma dari tahun 90-an akhir, yang selalu hadir di marwahnya Roma itu semangat. Makanya kan formasi yang digagas dari Zdeněk Zeman 4-3-3 kan sampai sekarang sebenarnya masih menjadi patokan. Artinya permainan menyerang itu darahnya Roma itu selalu menyerang, nggak ada bertahan. Nah, memang ini yang kadang-kadang menjadi naif ketika lu menghadapi tim
lu jadi nggak mau ada ugly win kadang-kadang. Padahal dalam lu mau suatu juara hasil akhir yang menentukan. Dan perlu main bagus kalah. Kadang-kadang boleh main bagus kalau lu misalnya udah menang 3-0 lu misalnya. Tapi kalau lu tipis itu kalau orang Brazil, fans Brazil bilang buat apa main bagus di final Piala Dunia 74, 78 kagak juara lu Belanda. Karena fans Belanda itu judgement dari orang-orang main bagus nggak penting. Yang penting hasil akhir. Kalau Brazil main bagus 94. Enggak, kalau Brazil ini jelek banget. Kalau gue bilang Brazil ini karena dia udah levelnya udah tinggi. Jadi juara aja udah bosen, dia harus main bagus gitu. Tapi kalau kita ngomong ini karena ada Bung Gita Suwondo di depan. Kalau gue objektif. Tapi kalau kita tahu kapasitasnya untuk juara aja susah, masa kita mau main indah orang menang ejek gitu. Dan satu terakhir sedikit lagi, gue juga terus memperhatikan lawan-lawan ini. Karena lawan-lawannya masih sibuk terus di Liga Champions kan, dan itu keuntungan bagi Roma. Harusnya itu menjadi keuntungan bagi Roma, dan gue berharap ini bisa dimanfaatkan karena Milan masih sibuk, terus Atalanta masih sibuk, Inter masih sibuk, Juve juga masih sibuk. Itu mudah-mudahan kalau gue bicara sebagai fans Roma ini bisa dimanfaatkan. Nggak muluk-muluk targetnya 4 besar aja. 4 besar. Last question. Yang membuat lu suka sama Roma apa sih? Tahun 90-an pemain. Jadi singkat aja apa? 1 menit dong, 1 menit. Abel Balbo. 1 menit. Nah, jadi gini, dulu gue jujur kita kan selalu kalau suka biasanya saat itu pertama kali siapa tim yang lagi blossom kan. Itu biasa. Makanya gue nggak pernah ngejek orang kalau orang sekarang suka City. Pada eranya bagus, wajar dong orang suka. Gue dulu suka Juventus, tapi terus gue lihat ini bukan gue. Gue adalah orang yang nggak suka yang borjuis pokoknya yang mapan lah, terlalu mapan. Nah, gue mulai cari-cari Parma kayaknya kurang berprospek. Siapa lagi? Fiorentina juga sama. Tapi ada Battistuta gue suka. Kerucut lah Lazio sama Roma. Gue tahu Lazio ini rasis kan. Terus yang punya nih orang kaya-kaya. Nah, sementara Roma nih didukung buruh. Kata kuncinya itu. Dia didukung buruh, didukung kalangan bawah. Nah, di situ lah gue suka sama Roma. Ini tim gue bilang. Oh. Gitu. Gila. Gue pikir karena saat itu ketemu bintang-bintangnya, wah mencuat lu suka. Dan kebetulan gue suka Battistuta datang ke Roma, disitulah Klopp. Padahal Klopp di Liverpool. Waktu itu masih nggak tahu, mungkin masih di Munchen kali ya, di Dortmund kali main, masih pemain mungkin. Masih taman kanak-kanak. Oke, thank you Bung Apa. Kita tunggu nasib Roma. Ekspektasinya 4 besar, tapi harus diakui pertandingan melawan Juventus. Kalau gue punya 4 jempol di tangan gue akan kasih 4-4-nya buat Roma karena enak dilihat, enak ditonton. Sampai ketemu di What With West lainnya. Salam bola untuk kebaikan. Sukses.